Setelah kita beli, kalaupun itu barang kita perlukan, yang kita pakai kan bukan kemasannya sebenarnya, isinya. Iya. Tapi bukan berarti bahwa keduanya itu terpisah, tapi keduanya itu harus jadi satu kesatuan. Karisma itu kan sebenarnya pemberian dari Tuhan. Iya. Kita kan nggak bisa mengupayakan karisma. Kita nggak bisa sekolah untuk mendapatkan karisma. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Dan kali ini bersama dengan saya Jose Claudio, kita akan ngobrol dengan narasumber yang luar biasa. Dan beliau juga adalah founder dari Today's Message. Langsung aja kita sambut Haleluya. Pastor Leonardo Syamsuri. Yes. Halo Pastor. Apa kabar? Luar biasa. Mantap. Oke, Pastor, ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang topik pembahasan yang sangat ngehits nih ya di dalam pengajaran yang dibawa oleh Pastor Leo, yaitu tentang karisma versus karakter. Dan mungkin pemirsa yang menyaksikan atau yang mendengar program ini sudah pernah juga baca atau belum pernah baca, nggak apa-apa. Kita mau bahas hari ini langsung dengan penulisnya. Oke, Pastor boleh nggak sih sedikit dideskripsikan gitu ya, sebenarnya apa sih itu karisma dan apa itu karakter? Nah, di mana perbedaannya gitu, Pastor? Sebenarnya simpelnya gini, karisma itu seperti kalau kita beli barang ya. Kayak kita beli barang itu, karisma itu kemasan. Oke, karisma itu kemasannya ya. Nah, karakter itu isinya. Nah, seringkali kita tertarik dengan kemasan. Jujur ngomong, kalau pergi ke mall kemana kita belanja, karena kita melihat kemasannya bagus. Benar. Sebenarnya itu barang belum tentu kita perlu gitu, tapi kemasannya bagus, kita lucu banget, kita beli, gitu ya. Iya. Nah, saya melihat begitu. Dan menariknya adalah setelah kita beli, kalaupun itu barang kita perlukan, yang kita pakai kan bukan kemasannya sebenarnya, isinya. Iya. Tapi bukan berarti bahwa keduanya itu terpisah, tapi keduanya itu harus jadi satu kesatuan. Oke. Ya, kemasan seperti sama isinya lah gitu kalau saya bandingkan. Iya. Nah, karisma itu sesuatu kemampuan yang bisa menarik orang, menarik perhatian orang. Nah, tentu bahasa karisma di sini harus diperjelas dulu nih. Oke. Jangan sampai orang salah ngerti. Karisma yang dimaksud di dalam buku saya khususnya, itu adalah karisma yang berkaitan dengan karunia Roh Kudus. Yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Beda dengan karisma yang kaitannya dengan sosial. Contoh, Presiden Soekarno adalah presiden yang berkarisma. Ya kan? Dia berkarisma. Dia ada bawaan. Dari bawaannya dia punya karisma. Nah, yang saya maksud ini di buku saya bukan karisma itu. Termasuk di pelayanan juga bukan ya, Pastor? Maksudnya kalau di pelayanan suka kan, wah nih pendetanya berkarisma banget nih kalau khotbah nih. Nah, itu udah sifatnya lebih kepada gifting dari Tuhan, anointing dari Tuhan, kan begitu ya. Jadi lebih kaitannya kalau di dalam pelayanan saya melihat adalah karunia Roh Kudus, urapan Tuhan gitu ya, anointing dari Tuhan. Nah, itu bersifat karisma. Bedakan dengan karisma yang sifatnya sosial, yang dari lahir dia punya karisma kan. Ada orang yang punya karisma seperti itu. Ya, jadi kalau yang seperti itu saya nggak membahas yang itu di buku itu. Karena itu ada bagian orang lain yang membahas. Tapi kalau saya membahas karisma dalam konteks tubuh Kristus, dalam hal kekristenan gitu. Apakah orang kalau karismanya makin baik ya, maksudnya Tuhan berikan makin istilahnya makin banyak gitu yang Tuhan percayakan, apakah memang pasti akan lebih menarik banyak orang gitu? Pasti, karena biar bagaimana orang lebih suka dengan hal-hal yang bersifat manifestasi, karena karisma itu membawa manifestasi. Karena packagingnya keren gitu ya, Pastor. Yes, karisma itu kan sebenarnya pemberian dari Tuhan. Kita kan nggak bisa mengupayakan karisma. Kita nggak bisa sekolah untuk mendapatkan karisma. Semua itu pemberian. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 kan Roh Kudus memberikan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dia berikan sesuai kepada setiap orang menurut kehendaknya, kan gitu. Jadi memang Roh Kudus yang memberi, kita cuma menerima doang kalau karisma itu, gitu. Jadi makin kita karismanya makin tajam, makin kuat. Contoh nih yang karisma dalam konteksnya adalah kesembuhan. Makin dia dipakai dalam kesembuhan, makin dahsyat, orang kan makin tertarik. Iya, gitu. Setuju. Jadi saya mau perjelas lagi nih. Jadi menurut Pastor sebenarnya
apakah kedua hal ini memang sama pentingnya gitu ya menurut apa yang Pastor bahas, atau salah satu aja nih yang maksudnya kita entah itu karisma atau entah itu karakter yang memang kita harus perkuat. Jadi kalau menurut Pastor seperti apa? Ya dua-duanya. Ya. Contoh begini. Saya ada di tulisan saya di buku saya. Misalnya kalau Anda seorang pelukis, secara seni kamu bagus, tapi ngebohong melulu jualannya. Ngerti nggak? Iya. Penipu. Siapa yang mau? Iya. Ya kan? Iya. Tapi ada juga pelukis jujur banget, tapi lukisannya kurang bagus. Siapa yang mau beli? Kan gitu. Iya. Tapi harus dua-duanya kan gitu. Oke, jadi dua hal ini sebenarnya seperti dua mata koin gitu kali ya? Yes. Dua sisi mata koin yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu sudah menyatu gitu. Jadi dua-duanya harus bertumbuh, nggak bisa cuma salah satu. Oke. Nah ini persoalannya. Di dalam tubuh Kristus. Persoalannya orang lebih tertarik untuk mengembangkan karisma. Gitu. Karena itu kan pemberian, itu gifting, itu adalah Tuhan bekerja, artinya urapan ada di situ. Sehingga ketika dia melayani, dia melihat hasilnya langsung, orang diberkati, orang senang sama dia, orang cari dia, jadi dia makin populer. Oke. Nah, kan gitu. Kalau orang makin populer kan bisa lebih populer dari Tuhan katanya. Itu yang adanya dengan John Lennon kan. John Lennon merasa dia lebih terkenal daripada Yesus kan. Nah, kan gitu. Oke. Jadi orang lebih senang justru ke arah karismanya ini ya dibandingkan yang satunya lagi. Betul. Oke, saya mau bahas tentang karismanya nih Pastor. Jadi kalau misalnya emang itu karisma dari Tuhan, apakah sebenarnya kita juga punya tanggung jawab untuk membangun atau melatih karisma tersebut? Atau memang kalau udah dapat ya udah dapat aja terus gitu? Gimana? Segala sesuatu itu butuh latihan. Contoh ya. Bagaimana saya bisa mengembangkan pelayanan? Ambil contoh profetik, nubuat. Ya. Menyampaikan pesan-pesan nubuatan. Kalau saya punya kemampuan kosakata bahasa Indonesia terbatas, kira-kira gimana? Ya. Pasti kan akan menjadi masalah waktu saya menyampaikan pesan. Oke. Satu, masalahnya orang yang mendengar tidak mengerti. Oke. Iya, karena yang kita mau sampaikan apa, pesan roh apa, kita sampaikannya apa, ya kan? Nah, ketika nggak nyampe, orang nggak bisa dapat apa-apa. Kedua, bagaimana cara menyampaikannya yang baik? Bagaimana cara menyampaikannya yang penuh dengan kasih? Ya kan? Itu kan butuh latihan. Itu perlu pelatihan. Bahkan mendengar suara Tuhan yang semakin akurat pun harus latihan. Iya. Kan gitu ya? Benar. Jadi karunia yang diberikan oleh Tuhan, it is given, diberikan Tuhan, kita tinggal terima dengan iman. Itu karena kasih karunia Tuhan diberikan pada kita. Tapi kita punya tanggung jawab untuk mengembangkannya. Kenapa? Kalau Tuhan berikan artinya Tuhan mau itu dipakai. Makanya kan Paulus berkata kepada Timotius, semua karunia yang ada padamu itu ya kamu harus kembangkan, gunakan itu supaya kemajuanmu menjadi nyata bagi semua orang, kan gitu. Jadi apa yang sudah diberikan harus dikembangkan, gitu loh. Oke. Bahkan Paulus juga berkata kepada Timotius juga, ajarkan kepada apa yang aku ajarkan di depan banyak saksi kepada orang yang bisa mengajar kepada orang lain. Artinya kan itu artinya dia harus mengembangkan diri, membagi kepada orang lain. Dalam konteks teaching ya. Benar-benar. Berarti dari sini tanggung jawab kita sebagai seseorang yang mendapatkan karisma Tuhan ini, kita perlu membangun dan melatih. Ya kalau dari sisi karismanya ya Pastor ya. Perlu dibangun dan perlu dilatih. Jelas. Yes. Oke. Sekarang saya mau nanya gini Pastor. Apakah ada orang yang berkarakternya kuat nih ya? Oke, dia sebaliknya nih ya, justru karakternya kuat. Tapi nggak berkarisma gitu. Ada. Karena orang begini, di kelompok kekristenan itu ada dua kelompok. Ya mungkin ada beberapa, tapi saya bagi dari dua kelompok utama. Kelompok yang pertama adalah mementingkan karakter dan menganggap karisma ini berbahaya dan sudah berhenti dan tidak ada lagi. Setelah Alkitab ditulis, kanonisasi terjadi. Sehingga nggak ada lagi tuh karunia-karunia Roh Kudus, nggak ada gitu. Jadi kalau udah kayak gini ya nggak ada ketertarikan dong dalam hal itu. Karena nggak ada tertarikan, nggak merasa nggak perlu, ya dia nggak akan meminta ataupun mengharapkan itu terjadi. Kalaupun itu terjadi mungkin dia tolak. Jadi dia mengembangkan lebih banyak kepada teaching and character. Nah kan gitu. Jadi ada yang seperti itu. Ya, jadi ada kelompok yang orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa itu nggak perlu, udah yang penting saya mengembangkan karakter.
Nggak salah juga mengembangkan karakter, tapi tidak berarti karisma diabaikan. Kan karena begitu. ada kepentingan juga untuk tubuh Kristus. Betul, kan, ya, karena harusnya. karunia itu diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Tujuannya adalah untuk membangun dan berguna bagi tubuh Kristus. Ya. Ya kan gitu. Makanya 5 jawatan pun diberikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk supaya semua dibawa kepada kedewasaan penuh. Iya benar. Ya kan gitu. Iya. Jadi tidak berkarismanya ini berarti bukan karena Tuhan gak kasih ya, tapi karena mungkin orang-orang gak mau terbuka lagi dengan hal itu ya. Bahkan menolak dan gak percaya. Bagaimana kita bisa memaksa orang? Tuhan kan bukan Tuhan yang memaksa. Iya. Bagaimana dia bisa berikan kepada orang yang gak percaya? Bagaimana orang yang diberikan kepada orang yang gak mau? Sama aja kayak kamu kemana kalau anak ditawarin makan gak mau ya masa dipaksa? Kan begitu. Iya. Tapi di luar dari doktrin atau apapun ya Pastor ya, kalau kita back to Bible, tapi sebenarnya dua-duanya Tuhan kasih kan ya? Oh iya. Harusnya ya? Oh iya. Saya simpelnya gini. Di kisah Rasul di kitab kisah Rasul adalah kitab yang nggak ada endingnya, artinya nggak ada kata penutup. Artinya kisah para rasul tuh masih terus berjalan sampai sekarang. Iya, setuju. Artinya karunia-karunia masih eksis sampai sekarang dan realitasnya memang begitu. Iya. Masih ada gitu ya. Walaupun ada orang yang skeptik nggak percaya, ya silakan Anda ada di aliran ada di grup seperti itu sah-sah saja gitu. Boleh-boleh aja gitu ya. Tapi juga kita yang ada di dalam grup seperti ini, yang orang-orang yang percaya kepada karunia tidak menganggap kita lebih superior dari mereka, nggak perlu seperti itu kan gitu. Iya, benar. Oke, sekarang Pastor nih, kalau misalnya seseorang bertumbuh semakin baik dalam karakternya ya, dia membangun juga karakternya semakin kuat. Pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah karismanya akan ditambah nggak? Lebih dipercaya lebih lagi nggak? Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, atau karismanya tetap bisa tetap bisa bertumbuh sekalipun dia nggak ngebangun karakternya gitu. Jadi apakah dengan dia membangun karakter karismanya ditambah oleh Tuhan, atau dia bobrok tapi tetap Tuhan kasih terus karismanya? Seperti apa Pastor? Begini, yang pertama adalah karisma itu Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah karunia-karunia Roh Kudus. Berarti dari kita mesti mengejar. Kita mesti punya rasa haus dan kerinduan bahwa Tuhan mau pakai kita di dalam karisma ini. Itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau dia mengembangkan karakter, nah tentu dia juga harus mempunyai kerinduan. Tidak otomatis serta-merta, tadi pertanyaannya kan begitu ya. Kalau karakternya bertumbuh terus otomatis karunia enggak serta-merta seperti itu. Tapi kalau orang yang punya karakter terus dia berkembang, ya dia harus punya kerinduan. Minimal karisma yang diberikan oleh Tuhan dia kembangin dulu. Yang sudah ada. Katakan misalnya profetik, yang katakan artinya kesembuhan, apapun. Misalnya kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan gitu ya. Nah itu dikembangkan aja. Yang sudah ada dikembangin dulu. Gitu ya. Nah dikembangin semakin tajam, semakin membangun, semakin menguatkan, semakin memberkati, semakin terus membuat orang dikuatkan. Nah makin hari Tuhan juga bisa menambahkannya karena Tuhan melihat kesetiaan kita kan. Iya benar. Kan gitu. Makanya kan orang yang setia terus diberikan tanggung jawab yang lebih besar kan begitu. Setia dalam perkara yang kecil maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Gitu. Oke, kalau misalnya sebaliknya dia tetap membangun itu, berusaha membangun, tapi ada bagian-bagian dia karakternya dia nggak pernah lihat untuk dia mau upgrade gitu Pastor. Tetap bertumbuh nggak tuh karismanya? Jadi gini, karisma itu tetap aja bisa dipakai, bisa dia gunakan. Dan tergantung kalau dalam artian begini, gimana Roh Kudus mau memakai orang itu di dalam konteks bukan karena orang itu benar. Bukan soal karakternya jadi ya. Jadi gini, ada begitu banyak orang tertipu ketika dia dipakai di dalam karunia, sedangkan mereka dosanya mereka tahu, mereka hidup dalam dosa dan mereka nggak mau bertobat, tapi karismanya masih jalan terus nih. Masih ada aja nih orang sakit didoain dan sembuh nih. Itu dia tertipu, dia merasa bahwa Tuhan masih menyertai dia lewat pelayanannya dan berarti Tuhan nggak masalah dengan dosanya. Itu tipuan paling besar di antara orang-orang Kristen yang dipakai dalam karisma. Padahal Tuhan itu membiarkan karisma itu terjadi terus bergerak, kesembuhan misalnya. Karena ada orang yang butuh untuk disembuhkan. Dan kebetulan kita ini sebagai orang yang sebagai alat Tuhan yang punya karunia itu diberikan oleh Tuhan untuk kesembuhan, so Tuhan pakai kita.
Tapi bukan berarti dosa kita diokein sama Tuhan. Dosa kita nggak masalah sama Tuhan. Enggak. Baca Roma pasal 2. Kalau kita baca Roma pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, maka Tuhan berkata, tidak tahukah kamu kesabaran Tuhan, kelapangan hatinya Tuhan adalah untuk menantikan kapan kita bertobat. Jadi Tuhan itu masih tetap pakai kita karena Tuhan masih punya kasih karunia, pintu kasih karunia untuk kita bertobat. Kita nggak tahu kapan Tuhan mau izinkan kita dipakai supaya kita ini belajar suatu titik kita mau bertobat gitu loh. Nah baru dalam kitab Roma bilang kalau kamu nggak bertobat maka nanti akan ada bara api penghukuman yang kamu akan terima. Nah, di dalam Roma pasal 2 itu. Ya kan begitu. Berarti untuk karisma itu Roh Kudus memang masih percayakan karena memang ada kepentingan Tuhan di situ untuk orang lain mungkin ya atau untuk gereja yang dimana kita melayani. Ingat karisma diberikan oleh Tuhan bukan untuk kepentingan kita tapi untuk kepentingan kerajaan dan kepentingan tubuh Kristus. Gitu. Jadi bukan karena kita hebat, enggak. Bukan karena kita baik, tidak. Nah itu tipuannya. Orang bisa bergerak dalam karisma tidak berarti orang yang punya karismanya dahsyat, tidak berarti karakternya benar. Tidak berarti dia dewasa rohani. Tidak berarti pengajarannya pasti benar. Tidak berarti doktrinnya pasti benar. Loh kok bisa? Ya karena Tuhan sendiri yang bisa memberikan kita sekalipun kita baru terima Yesus seminggu kemudian Tuhan memberikan dia karunia. Bisa ya? Bisa karena Roh Kudus yang mau. Iya benar. Itu haknya Roh Kudus. Dan dia sudah menerima kepenuhan Roh Kudus apalagi. Dia menerima baptisan Roh Kudus apalagi. Seperti saya ketika saya baru 1 minggu 2 minggu terima Tuhan, saya diberikan karunia oleh Tuhan. Karunia-karunia profetik Tuhan berikan kepada saya. Padahal baru kenal Tuhan. Baru. Latar belakang saya juga bukan Kristen lagi. Iya. Bisa kok begitu? Bisa. Nah itu tipuannya. Ketika kita tidak mengembangkan karakter kita, itu yang jadi masalah. Makanya jangan heran orang yang seperti begini kalau dia terus bertumbuh dengan karismanya, tinggal tunggu waktu skandal akan terjadi. Skandal keuangan, skandal seksual. Iya. Itu akan muncul skandal-skandal. Kenapa? Benar. Karena dia tidak mau mengembangkan karakternya. Gitu. Karena dia menganggap sekarang aku melayani dengan karisma oke kok. Iya. Berapa banyak contoh-contoh di Amerika, ya saya nggak usah sebut nama di sini. Waktu malam hari KKR kesembuhan, orang lumpuh berjalan, buta melihat. Dahsyat dong. Iya. Tapi jam 12 malam, jam 1 pagi dia keluar dari kamar hotelnya. Dia pergi ke satu tempat motel. Itu tempatnya perempuan yang nggak bener. Lah itu dibuntutin sama seorang wartawan. Itu kisah nyata loh. Nah ternyata di mobil si pendeta ini ditemukan banyak buku pornografi. Padahal dia buat mujizat ya. Bisa terjadi gitu. Jangan heran. Loh kalau kita ngomong lagi panjang, kalau di buku itu kan saya udah jelasin. Kalau mau lebih jelas baca buku itu. Karisma versus karakter kan. Simpson apa kurangnya? Benar. Simpson apa kurangnya? Hidup tidur sama pelacur semalam-malaman. Tapi masih punya kekuatan. Masih punya kekuatan untuk mengangkat gerbang pintu loh. Karismanya masih ada, kekuatannya masih ada kan gitu. Iya. Wow. Jadi kita kalau nggak hati-hati ini bisa ketipu nih. Ketipu, makanya saya melihat di dunia ini, maksudnya di kalangan Kristen yang bergerak dalam karisma, selain pendetanya tertipu, hamba Tuhannya yang dipakai bisa tertipu maksud saya, maafkan saya, bisa tertipu, artinya bisa tertipu, dia merasa bahwa dia masih oke, Tuhan okein. Satu. Yang kedua, jemaat yang mengikutinya juga bisa tertipu. Iya. Bisa tertipu karena jemaat melihat bahwa tidak bisa membedakan bahwa ini hamba Tuhan dipakai dalam karisma, tapi dia pikir semua yang diajarin pasti benar. Pasti dia dewasa rohani. Enggak gitu. Enggak gitu. Nah, makanya kenapa buku itu saya tulis supaya para pembaca baik jemaat maupun hamba Tuhan bisa aware, bisa hati-hati, bisa waspada nih. Setan bisa masuk di sini. Gitu. Saya jadi teringat, saya juga punya teman dulu ya pastor waktu masih kuliah, bermain musik di salah satu gereja yang cukup besar di Indonesia. Tapi begitu saya tahu, ternyata dia setelah pelayanan ya, dia main drum gitu, mabok, main cewek. Ya gitu. itu dia. Apalagi cuma hanya sekedar pelayanan model begitu, pelayanan. Kita mana tahu. Loh, benar. Kalau ngomong seperti itu pernah terjadi
nggak tahu di Jakarta atau bukan, tapi yang pasti di Indonesia. Seorang WL, worship leader di sebuah gereja. Kalau WL luar biasa. Apa yang terjadi? Dia dikejar polisi, dibuntutin polisi, bandar narkoba. Wow. Ayo. Dibuntutin. Okay. Katanya sih kayak yang saya dengar informasinya, polisi minta izin sama gereja tersebut untuk ngejar dia karena kebetulan ada orang yang dikenal di gereja itu sama polisi. Jadi polisi itu minta izin lewat orang ini dan diizinkan dan diuber. Ternyata mobilnya di dalamnya ada. Itu bisa terjadi? Bisa, sangat bisa. Ya kan belum lama terjadi itu, tahun 2 tahun yang lalu, tahun yang lalu. Seorang hamba Tuhan yang secara internasional luar biasa, ternyata setelah meninggal baru ketahuan dia ada melakukan pelecehan seksual. Iya. Wow. Nah di situ ngerinya. Jadi gini, manusia itu seringkali tertarik melihat kemasan. Maaf bicara, di sini saya mau mengatakan bahwa jangan heran nanti menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Nggak heran saya. Mereka yang ngomong, tapi sebenarnya kita tahu ini nggak benar nih. Baik pengajarannya nggak benar, gitu ya, kita udah lihat nih, ini nggak benar nih teachingnya nih. Tapi bisa dibilang benar. Itu kenapa tuh Pastor? Ya karena dilihat karismanya. Oke. Jadi ketutup ya sama karismanya ya. Loh, itu yang terjadi. Nah, sebaliknya mereka yang cuma biasa-biasa aja tapi menyampaikan kebenaran dibilang salah. Oke. Nah kalau gitu Pastor ya, kita sebagai jemaat Tuhan nih. Jemaat ya, dalam hal ini jemaat. Bagaimana kita bisa membedakan kalau gitu Pastor? Nah, sebagai seorang jemaat nggak gampang memang, tapi dia butuh seorang yang bisa memberikan pengertian kepada dia, pengajaran yang cukup buat orang ini. Makanya saya dorong juga lewat di sini, jangan jadi jemaat yang cuma hanya minggu lepas minggu datang ke gereja, terus nggak mau tahu apa-apa, terus ke bawah arus. Iya. Lah di Alkitab aja nih, kita nggak ngomong karisma nih. Yesus itu kan sumbernya karisma. Iya, betul. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus untuk melihat mujizat kesembuhan. Jadi orang itu tertarik bukan pada pribadi Yesusnya, tapi pada mujizatnya. Oke. Sebenarnya salah nggak, Pastor? Nah sebenarnya sepanjang kita mau melihat itu adalah hanya sebagai side effect. Harusnya yang kita kejar tuh Tuhan Yesus loh. Mau ada karismanya atau enggak itu kedua. Tapi Tuhan yang penyelamat jiwa dan roh kita itu yang pertama dulu dong yang kita mesti cari. Iya benar. Bahwa Jesus is the center. Iya. Tuhan Yesus pusatnya gitu loh. Nah tapi kalau orang cari bukan Jesusnya, plusnya. Kan begitu tuh pengajaran-pengajaran tuh Jesus plus. Yang dicari plusnya bukan Jesusnya. Iya. Saya percaya kalau kita ketemu Jesusnya, kita percaya sama dia, kita hidup dalam dia, otomatis Roh Kudus akan menyatakan diri lewat hidup kita. Karisma-karisma itu otomatis akan bekerja sepanjang kita terbuka ya. Gitu. Oke. Jadi istilahnya kalau kita beli beli sabun colek jangan beli piringnya gitu kan ya. Kalau beli sabun coleknya dapat piringnya gitu kan. Istilahnya kalau kita kejar Yesus jangan kejar mujizatnya gitu. Waktu kita dapat Yesus dapat mujizatnya. Betul. Sama aja kalau kamu belanja nih di toko di Dep Store, beli satu gratis satu. Iya. Mana bisa bilang saya gratisnya aja deh yang satu, mana bisa gitu. Beli dulu dong yang satu. Kan gitu. Iya. Oke, nah sekarang kalau dari sisi karakter lagi nih Pastor, apakah pertumbuhan karakter itu datang dari kemauan kita sendiri? Ya, atau juga ini pemberian Tuhan, ada unsur pemberian Tuhannya juga? Gini, agama mengajarkan kita berbuat baik. Semua agama. Tapi pada realitasnya, karena kita manusia berdosa, kita nggak mampu untuk menjadi baik. Iya benar. Betul? Nggak mampu. Makanya ada seorang anak muda berkata kepada Yesus begini, Tuhan, guru yang baik. Yesus bilang, kenapa engkau katakan aku baik? Kok Yesus ngomong begitu? Yesus lagi bicara, kamu melihat aku secara manusia nih. Dan kamu panggil aku guru nih, guru yang baik. Gak ada yang baik dari manusia, dia bilang. Hanya Allah yang baik. Bahkan di dalam kitab Yesaya, Yesaya berkata bahwa kesalehan kita itu seperti kain kotor. Kain kotor, benar.
Artinya apa? Kebaikan kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi dalam konteks kita mau mengupayakan karakter dengan kekuatan kita nggak bakalan bisa. Makanya dulu di masa perjanjian lama dengan perjanjian baru kan berbeda. Perjanjian lama manusia berupaya mengikuti hukum Taurat, mengikuti semua aturan, toh nggak bisa. Makanya yang mewakili mereka setahun sekali harus pakai imam ya. Iya, persembahan dengan korban kan gitu. Tapi setelah perjanjian baru Yesus mati untuk sekali dan seterusnya. Nah, disitulah kasih karunia terbuka buat kita untuk terus bekerja dalam diri kita. Sehingga memampukan kita, kasih karunia itu memampukan kita untuk bisa hidup benar. Gitu, bukan karena daging kita. Daging nggak bisa mengalahkan daging. Gitu. Tapi setelah itu ada bagian dari keputusan kita juga dong ya? Oh iya, tentu kemauan kita dalam artian kerelaan kita dibentuk. Kan banyak orang nggak rela dibentuk. Kalau kita rela dibentuk Tuhan pasti jadi gitu. Cuman banyak kan kita nggak rela karena ada yang nggak enak dalam diri kita terjadi. Pengikisan bagian-bagian yang kita nggak suka, membuang bagian yang kita artinya yang kita suka malah dibuang. Kan gitu. Oke. Jadi tetap biarpun maksudnya mau baik karisma maupun karakter datangnya dari Tuhan yang memampukan. Oh iya, semua kan sumbernya Dia. Pada mulanya adalah Tuhan. Jadi nggak ada yang lain sumbernya kan. Tapi dari saya tertarik ya Pastor. Hari-hari ini banyak orang yang bilang gini loh Pastor. Kayak emang gampang apa? Misalnya contoh nih kita nahan emosi aja. Kalau di jalan tuh, kalau misalnya orang nyalip lah apa segala macam. Kan kitanya baik-baik aja, dianya aja yang cari perkara gitu ya misalnya. Itu kan nggak segampang itu untuk nahan emosi gitu. Which is kan kadang-kadang orang-orang ngerasa, wah gue pelayan, kan kita kalau bilang ya kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di mimbar, kita harus jaga emosi kita dan sebagainya gitu. Tapi banyak juga yang berpikir atau berkata seperti itu gitu. Tapi kan nggak semudah itu gitu kan ya. Nah itu menurut pandangan Pastor mana ada hidup yang gampang? Emang ada hidup yang gampang di dunia ini? Nggak ada hidup ini yang gampang. Nggak usah jauh-jauh kita ngomong menahan emosi. Menjaga makan aja bisa enggak kalau kita nggak latih? Iya benar. Menjaga agar badan kita sehat bisa nggak kalau kita nggak latih? Ayo, ya kan nggak mungkin. Bisa nggak kita latih? Kalau bisa nggak kita menahan diri untuk misalnya katakanlah tidak makan makanan yang nggak sehat? Ya itu kan butuh latihan. Iya benar. Emosi kita bisa ditahan atau enggak itu butuh latihan. Satu, selain butuh latihan. Kedua, usia bertambah. Pada umumnya makin dia bertambah usianya, makin dia bisa kendalikan diri karena dia udah tahu makin lama dia makin nggak punya kekuatan kan begitu. Tapi sebenarnya itu adalah proses latihan kok. Proses latihan, ya kan? Nah, kenapa orang sekarang bisa suka makanan fast food? Kenapa orang suka ngopi, kafe bertambah? Karena latihan. Dilatih. Iya, dibawa ke arah sana. Nah, nggak usah jauh-jauh kita ngomong nih. Satu produk. Donuts. Emang dulu orang suka makan donut? Enggak. Tapi kan bibir dilatih, lidah dilatih. Cita rasa donuts dilatih. Lama-lama donuts makan biasa. Coba. Kan gitu. Iya. Sama aja orang kalau sudah terlatih makan daging setengah mateng. Suruh makan daging mateng nggak enak atau sebaliknya. Iya. Sama emosi juga begitu kok. Emosi itu perlu dilatih kok. Enggak semua orang serta-merta langsung jadi sempurna. Enggak ada, saya pun tetap masih melatih. Ada bagian yang saya sudah menang, ada bagian yang masih dalam proses untuk saya mengalami kemenangan. Iya. Karenanya itu proses itu kan terus menuju kepada kesempurnaan menjadi serupa Kristus kan begitu. Iya benar sih. Untuk jadi karakter yang buruk kayaknya kita nggak perlu latihan. Iya. Karena kita memang udah sebagai as a fallen man, sebagai manusia jatuh dalam dosa. Emang udah awalnya berdosa. Jadi anak kecil pun di rumah kita nggak usah ajarin dia berbohong, pulang-pulang bisa bohong loh. Iya. Kok bisa? Emang nggak gampang buat mereka belajar yang jelek. Iya. Terus dari gitu dari kecil udah biasa egois gitu ya, Pastor ya. Gitu. Jadi memang di situ lah justru proses
pembentukannya di dalam karakter kita ini. Latihan. Oke, Pastor, di dalam episode yang ini mungkin ada nggak sedikit pesan Pastor nih ya, kalau misalnya ada orang yang sekarang ini merasa karakternya hancur sebenarnya, dia sadari itu, tapi karismanya kayak tadi Pastor bilang, karismanya tetap jalan terus gitu. Apa yang menjadi pesan Pastor? Pesan saya satu, orang yang dipakai dalam karisma jangan berjalan sendirian. Jangan pernah jalan sendirian dalam artinya pelayanan. Perlu apa nih, Pastor? Dia memerlukan seorang di atasnya, mentor. Perlu mentor ya. Satu. Yang kedua, dia perlu ada di gereja lokal. Gereja lokal sebagaimana gembala sidang yang akan terus bisa memantau, mengarahkan. Tentu saja saya juga bersan kepada gembala sidang jangan tertutup dengan karunia-karunia. Dia juga harus terbuka untuk bisa mengarahkan. Gitu. Karena kalau enggak, banyak sekarang ini dipakai karisma merasa dirinya hebat. Banyak orang lupa, dia pikir, wah gue jadi orang hebat. Tuhan tuh memberi ini karena gue suci, karena saya ini benar. Enggak, itu atas karena kasih karunia Tuhan kok. Iya, betul. Gitu. Wow. Oke Pastor, kita akan lanjutkan lagi tentang karisma versus karakter ini pada episode selanjutnya di minggu yang akan datang. So buat para pemirsa jangan lewatkan, minggu depan kita masih ada pembahasan seru tentang karisma versus karakter. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.